Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. Aturan tersebut berdasar atas banyaknya calon peserta pilkada yang berstatus tersangka. Alasan diusulkannya peraturan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. KPU menginginkan agar calon yang akan maju baik di pilkada maupun pileg tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi. Selain itu, semua calon anggota legislatif yang ikut pemilu legislatif 2019 juga harus menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Aturan ini sendiri masih dalam proses pembahasan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi dan akan dibahas bersama dengan kelompok masyarakat. Seperti diketahui hingga saat ini, undang-undang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang mantan terpidana 5 tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. Wacana rancangan peraturan KPU yang melarang calon legislatif adalah orang yang pernah dipidana atau mantan narapidana menyeruak, menyusul banyaknya politisi lalu kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana KPU mewujudkan hal ini? Adakah tentangan dari partai politik? Lalu kalau atau jika caleg ex-napi dilarang, apa kabar dengan pimpinan parpol yang ex-napi? Bagaimana juga kabar dengan eksekutif ataupun pimpinan-pimpinan lembaga yang lainnya yang kemungkinan pernah bermasalah belum lama ini atau terdahulu berkaitan dengan hukum. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah rapi. Pada malam hari ini, Bapak-Bapak, selamat malam. Saya akan perkenalkan yang di ujung dulu, Romo Beni Susetio, anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Romo Beni, selamat malam. Ya, lalu ada Hendarsam Marantoko, Wakil Ketua Advokasi DPP Gerindra, Mas Hendarsam, selamat malam. Selamat malam pagi. Lalu kemudian ada Pak Afriansyah Ferry Nur, Sekjen DPP PBB. Pak Ferry, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Lalu terakhir ada Mas Lusius Karus, peneliti senior dari Formapi. Mas Lusius, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, saya ingin minta komentar masing-masing mengenai wacana rancangan. Jadi ini baru wacana dan peraturannya pun belum ada, baru rancangan PKPU yang kemudian melarang caleg begitu berstatus sebagai ex-napi. Saya mulai dari Romo Beni dulu. Ya, saya setuju ya. Karena itu sebagai harus ada yang namanya korupsi itu kan kejahatan kemanusiaan dan secara etik orang yang korupsi itu tidak pantas, tidak layak. Karena bagi pemimpin itu harus punya integritas, pemimpin bisa diteladani, pemimpin itu harus bersih, itu norma. Jadi kalau kita bicara etika kepantasan sudah tidak pantas. Sudah tidak pantas. Kalau KPU merumuskan itu dalam suatu peraturan, itu menurut saya suatu kemajuan yang luar biasa. Sebab tapi apakah KPU berani itu masih tanda tanya? Tanda tanya, tetapi kalau itu sebagai wacana kemudian didukung publik, menurut saya juga harus punya keberanian. Karena orang yang cacat moral itu sebenarnya tidak layak jadi pemimpin dimanapun. Dimanapun, eksekutif, itu legislatif sebagai dan lain hukum sebagainya. alamiah, Iya, gitu loh. iya. Jadi kalau kita membiarkan para koruptor itu tetap dicalonkan, dan itu sebenarnya kita dalam pengertian etika ya, jadi berarti kita sudah tidak pantas, tidak layak. Dan ini etika itu kan kewajiban. Yang baik dijalankan, yang buruk dihindarkan. Orang yang sudah mengalami cacat celah itu kan perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk kan harusnya tidak boleh. Ya, tinggal rumusannya. Nah, persoalan sekarang adalah apakah KPU itu mengusulkan, kemudian partai-partai juga mau menyetujuinya. Itu dia. Jadi itu persoalan. Tapi kalau partai-partai tidak menyetujuinya, iya, sebenarnya partai itu juga mengalami cacat moral. Jadi partai kalau yang tidak menyetujui mengalami cacat moral. Gini, partai-partai juga harus mengedepankan orang baik, orang bersih. Karena kalau dia mencari pemimpin, harusnya cari orang yang melayani publik, ada orang yang
dimanapun pemimpin itu punya integritas. Kabarnya dua partai yang kita undang pada malam hari ini tidak setuju. Berarti cacat moral dong? Dalam pengertian kepantasan. Etika itu pantas dan tidak pantas. Gitu loh. Kalau dia setuju itu haknya partai. Tetapi dalam kacamata etis itu tidak, menurut saya tidak pantas, tidak layak. Karena banyak orang baik kok. Mengapa orang yang cacat moral dicalonkan? Cacat hukum lagi cacat hukum juga. Itu persoalan gitu loh. Jadi menurut saya kita melihatnya, publik harus menjadi sadar. Etika itu suatu kewajiban yang harus dijalankan. Yang baik dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Lah yang tahu buruk kok, berarti kan harus ditinggalkan. Mengapa? Tetap dipertahankan. Berarti kan ada pertanyaan, gitu loh. Jadi kan sebenarnya saatnya lah kita membangun yang disebut kehadapan politik. Politik yang beradab adalah politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran. Politik itu keluhuran, martabat. Maka orang yang berpolitik itu jangan menjadi penalu negara. Lah kalau dia koruptor kan benalu negara. Jadi kalau partai tetap mencalonkan itu, ya dia benalu negara. Partai mencalonkan benalu negara, begitu? Iya kan dia tetap melakukan itu orang yang cacat kok, ya orang yang jelas-jelas bermasalah. Nanti silakan dijawab. Saya juga ingin menginformasikan kepada narasumber dan juga pemirsa di rumah bahwa kami sudah mengundang komisioner KPU, namun berhalangan datang karena pada malam hari ini informasinya KPU sedang ada rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan atau Komisi 2 DPR RI. Kami mengharapkan salah satu komisioner KPU bersedia kami hubungi untuk bisa kami tanyai, untuk bisa kami klarifikasi, atau paling tidak salah satu anggota dari Komisi 2 DPR RI. Saya berlanjut kepada ini fungsionaris partai begitu. Katanya kalau kemudian saya ingin pendapatnya dulu. Saya nggak boleh suudzon, walaupun saya tahu sudah pendapatnya seperti apa. Saya ingin Anda merespon wacana mengenai rancangan peraturan PKPU ini. Begitu, silakan Pak Hendarsam. Pada prinsipnya hal tersebut sah-sah saja. Namun saya memang melihat ini baru sebatas wacana sebenarnya, karena dalam suatu keadaan-keadaan tertentu memang muncul suatu hal-hal yang sifatnya ideal untuk diterapkan di kemudian hari, tapi kadang-kadang tidak realistis untuk saat-saat tertentu. Apa tidak realistisnya? Maksud saya itu begini, tidak realistisnya untuk saat ini, belum realistisnya untuk saat ini, bahwa ini terbentur dengan pasal 240 ya kan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilu itu sendiri, yang sudah melimitatif sebenarnya, bahwa napi itu bisa untuk mengajukan hak politiknya, ya kan, apabila dia mengumumkan diri bahwa dia adalah pernah menjadi seorang narapidana seperti itu. Nah, ini yang menjadi akhirnya batu sandungan bagi wacana ini sendiri. Ya, jadi artinya harus undang-undang ini ada dua cara, harus direvisi, ya kan, atau diuji materi seperti itu. Nah, ini yang saya rasa untuk saat ini. Apakah mungkin penjelasannya bisa diinterpretasikan berbeda seperti itu? Nanti saya tanyakan kepada Pak Lusius dulu. Tapi sikap Gerindra menerima atau menolak wacana ini? Kita sebenarnya pada prinsipnya tidak secara tegas juga menolak. Cuma artinya gini, harus tegas dong. Namanya partai politik harus antara A dan B, jangan bermain di ranah abu-abu. Intinya partai juga tidak boleh melabrak undang-undang. Menabrak? Iya, menabrak undang-undang, bahwa saat ini sudah ada undang-undangnya, sudah jelas, pasalnya sudah jelas, limitatifnya ada, bahwa seperti itu. Nah, ini adalah produk DPR yang sah juga, ya kan, sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kita harus patuhi itu dulu. Nah, apabila ada wacana-wacana di luar itu, di kemudian hari itu nanti akan direalisasikan, kita tentu akan ada fase lain yang harus kita tempuh untuk masalah itu. Jadi kami sebenarnya pada saat ini menerima itu sebagai wacana, tapi untuk direalisasikan sepertinya agak sedikit sulit seperti itu. Ya. Jadi halangan kami untuk melaksanakan itu atau setuju untuk saat ini dengan ini adalah terkait dengan masalah norma hukum itu sendiri. Ada kepastian hukum itu sendiri, bahwa undang-undangnya sudah ada, pasal-pasal itu mengatur secara jelas itu sudah ada. Jadi kalau kita wacanakan ini dan kita lawan tidak secara konstitusional, ya kan, itu yang menjadi partai itu sendiri bermasalah. Apakah tidak ada loophole atau kemudian ini dijadikan sebagai lex spesialis yang tidak menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya, begitu? Apakah tidak ada cara-cara seperti itu? Kita sudah melihat tidak ada sejauh ini. Ya, hanya ada dua cara, melalui revisi yang harus dilakukan dengan mekanisme tertentu. Yang kedua, yang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dulu harus dilakukan. Oke, itu sikap Gerindra. Bagaimana sikap PBB, Pak Ferry, silakan? Ya, pertama-tama terima kasih Mbak Fesi.
Yang jelas untuk kebaikan Partai Bulan Bintang akan selalu mendukung. Apalagi yang seperti diarahkan dan dibahas oleh Romo Beni, sebagai public figure harus punya moral yang baik. Kita setuju. Nah, tetapi memang... Dan partai politik public figure begitu? Public figure, itu jelas. Karena terkenal? Jadi panutan. Iya, iya benar. Jadi undang-undang yang dibuat oleh KPU, ya menjadi rencananya akan menjadi PKPU, itu sangat kita setujui. Artinya ketika ada calon legislatif yang pernah punya masalah, ya, artinya bukan tidak masalah korupsi saja, tapi masalah yang lain-lain ya, secara moral ya, masalah pidana, kejahatan yang lain gitu ya, ya kita setuju, tidak boleh. Bahkan kalau dia sudah diponis ya, artinya sudah diponis 1 hari pun, Partai Bulan Bintang setuju tidak boleh orang itu mencalonkan. Jadi tidak ada batasan 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas ya. Jadi Anda setuju dong dengan wacana ini begitu. Jadi, walaupun posisinya saat ini PBB bukan partai politik yang ada di parlemen, dan ini baru saja lolos oleh Bawaslu ya, menjadi peserta pemilu 2019. Saya ucapkan selamat ya. Nomor urut 19. Nomor urut 19, selamat ya. Pada akhirnya lolos. Mudah-mudahan bisa lolos sampai parlemen ya, insya Allah begitu ya. Jadi intinya kami berharap teman-teman di parlemen yang ada sekarang ya, segera merumuskan undang-undang yang baik untuk rakyat, untuk bangsa ini. Tapi ini masalahnya bukan di level undang-undang Pak Ferry, ini di level peraturan KPU yang sah-sah saja. KPU mau merumuskan apapun itu sah-sah saja begitu. Ya, tetapi KPU merumuskan ini kan di atas peraturan itu kan ada undang-undang yang lebih tinggi. Iya, dan tidak boleh bertentangan. Tidak boleh. Nanti saya ya seperti dibilang saudara kita dari Gerindra tadi, ya nanti akan ada judicial review juga, ya kan. Akhirnya nggak selesai-selesai. Saya rasa harus diambil dari tingkatan yang lebih tinggi. Nah, usulan boleh dari PKPU atau dari KPU, boleh begitu. Oke, Mas Lusius, saya ingin tanggapan Anda. Ya, pertama sih yang punya kewenangan legislasi itu satu-satunya itu bukan satu-satunya DPR gitu ya. Itu menurut Undang-Undang Dasar ya, bersama dengan pemerintah tentu dalam proses pembahasannya. Dan masalah kita sekarang soal peraturan KPU ini, soal adanya penolakan dari partai-partai yang khususnya yang ada di DPR saat ini gitu ya. Ini tentu aneh gitu ya. Mereka menolak dengan hanya beralasankan pada itu faktor undang-undang saja gitu ya, prosedural lah seperti itu katakan gitu ya. Tapi semangatnya seperti yang dikatakan oleh teman dari Gerindra tadi, semangatnya adalah menolak semua gitu ya. Jadi mestinya saya pikir dengan fungsi atau kewenangan legislasi mereka tidak terlalu berat rasanya untuk melakukan sesuatu untuk memastikan semangat ini kemudian terrealisasi. Gitu. Contohnya apa? Misalnya cepat-cepat mendorong uji materi atau revisi begitu? Revisi saya kira yang paling mungkin dilakukan oleh DPR sebagai lembaga dengan kewenangan pembentuk undang-undang itu, saya kira revisi itu. Dan karena revisi sangat terbatas, saya kira 1 hari pun bisa kalau mereka punya kesepakatan politik gitu ya untuk mendorong peraturan ini kemudian bisa diakomodasi untuk tahun ini. Tidak perlu kemudian ramai atau lama-lama berwacana soal itu, padahal kewenangan itu ada pada mereka. Jadi kalau mereka semua mengatakan bahwa mereka setuju dengan semangat untuk mencegah orang-orang yang pernah dipidana karena kasus korupsi itu ikut dalam pemilu 2019, saya kira semangat itu kemudian bisa dengan mudah kemudian diwujudkan kalau mereka punya kemauan politik. Gitu ya. Yang Anda baca mengapa kemudian mereka cenderung untuk membentengi diri, menolak dan lain sebagainya? Nanti saja dijawabnya, kita harus break begitu. Dan kita juga akan tanyakan juga kepada partai politik ini. Sebetulnya kalau revisi gampang, 1 hari saja bisa, tapi mengapa terus kemudian ada barrier seperti itu? Apakah memang caleg-calegnya ternyata banyak juga yang ex-napi? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Saling Silang.